hari raya, miskin dan kaya, semua sama bergembira. Zakat fitrah dan zakat harta yang mempersatukan kita. Pandai-pandailah mengambil hikmah di hari raya yang mulia. Tingkatkan iman, amal dan takwa, serta perkuat ukhuwah. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, halal bihalal ya Allah amin. Dosa-dosa yang disengaja di hari ini, mohon ikhlaskan. Dosa-dosa yang tak sengaja di hari ini, mohon hapuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu lagi di channel Siska Farisa Dona. Dan karena masih nuansa Idul Fitri, saya pribadi Siska Farisa Dona mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, langsung saja pembahasan pada malam hari ini. Kita akan membahas perbedaan antara Lebaran dan Idul Fitri. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe-nya. Dan jika ada pertanyaan dari panjenengan semua, jangan lupa ketik di kolom komentar di bawah ini. Berbicara tentang Lebaran. Lebaran adalah sebuah tradisi yang siapa saja boleh ikutan. Dia mau puasa atau tidak, boleh berlebaran. Tetapi tidak berarti merayakan Idul Fitri. Nah, sedangkan Idul Fitri itu ada karena apa? Karena adanya puasa Ramadan. Maka tidak ada nilai dan identitas fitri jika tidak ada pelaksanaan puasa Ramadan. Id berarti kembali dan fitri berarti suci. Jadi Idul Fitri itu artinya kembali kepada kesucian. Dan bagaimana caranya? Di sini saya akan mengutip bagian pendek dari surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hendaklah engkau sempurnakan jumlah bilangan dari puasamu. Nah, kalau kita ingin kembali kepada kesucian, maka hendaknya kita menyempurnakan jumlah bilangan dari puasa kita. Makna sempurna di sini yang pertama, sempurnakan 1 bulan penuh. Dan yang kedua, sempurnakan puasa kita. Maksudnya, jangan hanya kita menahan lapar dan haus saja, tetapi anggota badan kita yang lainnya juga harus berpuasa. Dan walaupun bulan Ramadan ini sudah berakhir, akan tetapi diusahakan puasa anggota badan kita jangan sampai selesai. Contohnya, tangan kita harus kita ajak berpuasa dari mengambil barang-barang yang bukan milik kita, yang bukan menjadi hak kita. Contoh lain, lidah kita jangan kita gunakan untuk memfitnah, menggibah, mengadu domba, dan lain sebagainya. Perut kita juga jangan dimasukin barang-barang yang haram. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Maka sempurnakan puasa kita. Rasakan bahwa diri ini di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan bagian pendek dari ayat di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Nah, bagaimana ini maksudnya? Hendaknya engkau agungkan nama Tuhanmu, kita agungkan nama Tuhan kita yang telah memberikan hidayah kepadamu
dengan lantunan takbir, dengan bacaan Allahu Akbar. Jadi semangat takbir itu harus terus menjiwai kita. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi motivasi besar dalam kehidupan kita. Allah yang maha menolong hambanya, kalau bukan karena Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala berat sekali berjuang di bulan Ramadan. Karena apa? Karena melawan musuh yang tidak nyata itu lebih berat daripada perjuangan melawan senjata. Tapi kalau di bulan Ramadan saja Rasulullah Muhammad SAW menang dalam perang Badar, itu harus menjadi sumber motivasi kita. Dengan kalimat takbir Allahu Akbar, dengan keagungan Allah, kita juga harus bangkit melawan hawa nafsu. Jadi Idul Fitri itu bukan soal pakaian baru saja, bukan soal menghormat tamu dengan mensajikan hidangan makanan saja. Akan tetapi Idul Fitri itu dijadikan ketaatan yang meningkat, yang telah digembleng oleh puasa Ramadan. Kita jadikan ketaatan yang lebih meningkat lagi. Dan di akhir ayat di atas ditutup dengan wala'allakum tashkurun, yang artinya agar kamu bersyukur atas hidayah yang diberikan kepada kita. Kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan, kita bisa takbir bersama, dan diakhiri dengan ungkapan mensyukuri nikmat atas segala yang Allah berikan. Dengan bersyukur, maka makna Idul Fitri ini meresap kembali kepada kesucian kita sebagai manusia. Secara sederhana, orang menggambarkan kembali kepada kesucian, bersih, seperti bayi yang baru lahir, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih itu maknanya suci, lantaran sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan 1 bulan penuh. Maka kembali kepada kesucian manusia atau kecenderungan untuk berbuat yang lebih baik. Namun kita ini kan tidak hanya bersalah kepada Allah saja. Kita manusia biasa, kita juga bergaul dengan sesama manusia, kita bergaul dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman. Maka nuansa Idul Fitri yaitu bersilaturahmi antara sesama manusia, saling maaf memaafkan, saling mengikhlaskan, dan saling meridhoi. Inilah tadi sedikit penjelasan tentang perbedaan antara Lebaran dengan Idul Fitri. Jadi kalau Lebaran itu boleh dilakukan oleh siapa saja, bahkan bagi orang yang tidak berpuasa pun Lebaran itu bisa dilakukan. Tapi kalau Idul Fitri adalah termasuk hari kemenangan bagi siapa? Bagi beliau-beliau yang sudah menyempurnakan jumlah bilangan di bulan puasa, juga sudah menyempurnakan puasanya. Sedikit dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.